Orang Minangkabau, orang perantau, tidak ada kamar di dalam rumahnya untuk dia. Dia pergi melanglang buana, dia tinggal di surau. Sebodoh-bodoh orang Minangkabau pasti bisa dua, mengaji dan bersilat, karena tempatnya di surau. Merantau ke seluruh dunia. Ambo diundang ceramah ke Sydney, Canberra, Australia. Sampai ke situ, sampai ke Tampek ceramah, ada orang dake Ambo tanya, Ustaz, Ambo orang Minang. Oh, jauh-jauh tabang orang Minang Yusuf. Di Sydney, di Canberra, rupanya orang Minangkabau banyak banget. Ambo sebenarnya ingin cerita bahwa Ambo lah sampai ke Australia. Ustaz, besok makan di rumah makan kami, rumah makan Minangkabau. Orang Bukit Tinggi, orang Payakumbuh, orang Sijunjuang, orang Solo, orang awak merantau. Patang Ambo pai ke Papua. Sampai di Papua kan turun dari pesawat, kagak pilotnya. Mbak Akaba Ustaz, kurang awak jur. Turun Ambo ke bawah, pemakaian topi adat kepada Ustaz Abdul Somad, dipasang di atas kepala, lalu kemudian memijak piring, ada piring besar dipijak. Pijak Ustaz, pijak saya lah ya. Pasang topi, pijak. Sesudah itu keluar, datang orang mangga, Ustaz, apa orang Payakumbuh? Masya Allah, kemana saja di dunia ini ada orang Minangkabau. Menunjukkan apa? Mengamalkan ayat firman Allah, siru fil ardh, bertebaranlah kalian di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai ke Bangkinang, sampai ke Bumi Kampar, membangkitkan ekonomi umat. Setelah umat bangkit seperti ini, barulah bisa menolong saudara yang ada di Palu, yang ada di Donggala, yang ada di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah. Makanya malam ini IKMR peduli bencana, IKMR peduli pesantren. Bayangkan, IKMR dari Tapung sudah mengumpulkan 17 juta. Tapung kota kecil bisa 17 juta, apalagi Bangkinang. Tapi nampaknya belum nampak duit lagi. Tapung 17 juta. Bayangkan, Bangkinang itu berapa kali besar Tapung? Kalau 10 kali, maka nampaknya malam ini terkumpul 170 juta. Kalau tidak, bagus kita pindah ke Tapung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang menggambarkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, jubahnya compang-camping, itu bukan Muhammad yang kita kenal. Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban 100 ekor onta. Satu onta 35 juta. Itu pun unta-untonan bekudis, unta tua. 35 juta kali 100 ekor, berapa itu? Kok kalau hitung piti banyak loh, nah lupa. 35 juta kali 100 ekor sama dengan 3,5 miliar. 3,5 miliar. Banyak apa sikit tuh? 3,5 miliar itu kalau awak Bali cendua baranang awak malam. 3,5 miliar kurban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mecek Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, tanya kayaknya sianan mampu berkurban 3,5 miliar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya, dia tidak miskin, tapi hidupnya hidupnya bersahaja. Bukan berarti karena dia kaya cincin emasnya 3, bukan berarti karena dia kaya kendaraannya dari onta yang termahal. Dia kaya, tapi hidupnya tetap bersahaja. Begitu orang Minangkabau, kaya-kaya tapi bantu orang susah dia bantu. Kaya banyak pitinya, dia bantu orang susah. Ada orang ganteng, putih, pakaian mewah, mobil mahal,
tapi bunyi klaksonnya pun kredit, kredit, kredit. Konda gayanya biasa sih. Orang Minangkabau gayanya biasa, tapi awak tanya para anak yatim yang disekolahkannya di panti saratui orang inyo nan ngadu. Masjid nan gadang siapa membangun? Masjid nan gadang siapa bangun? Apa itu membangun? Para orang inyo surang Ustaz. Inyo surang membangun. Yo, gayanya tidak meyakinkan, tapi luar biasa. Ikut putih, ganteng. Tengok dompet 2000 perak. Nauzubillah. Kok kotak-kotak sedang disebar. Kok kotak yang akan menyaingi IKMR Tapuk. Nanti kita lihat buktinya. Dari bentuk gadang kotaknya nampaknya luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasil dari mencari rezeki di Kampar, di Bangkinang, inilah yang akan menolong kampung halaman. Didirikan masjid. Ambo diundang patang ke Solo, diundang ke Sijunjuang, Pai Pulau ke Padang Panjang, sudah keliling bumi Minangkabau. Masjidnya megah-megah. Di mana mereka? Mereka di perantauan Pak Ustaz. Diundang pula ke Jakarta, ceramah di Masjid Gadang. Siapa punya? Persatuan Minangkabau, orang Minang yang merantau di Jakarta dari bumi Pariaman. Ternyata bukan cuma seluruhnya, ada satu daerah punya satu ikatan. Maka bangkit semangat umat Islam yang selama ini sibuk dengan zikir, sibuk dengan salat, sibuk dengan puasa sunat, mulai berpikir tentang membangkitkan ekonomi umat. Itu kaya Pak Ustaz. Dulu awalnya merantau, mendorong gerobak jual mie, mendorong gerobak menjual ikan, tapi sekarang sudah jadi orang kaya Pak Ustaz. Itu dulu pertama datang cuman supir angkot Pak Ustaz. Kalau Allah mau berkehendak, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Allah memberikan rezeki, sulit bagi Allah berezeki. Allah punya kuasa. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Coba tengok anak-anak ketek, anak ketek memasukkan piting. Dari mana ini anak kecil ini dapat duit? Pasti bapaknya berpesan, ini masukkan. Anaknya memasukkan duit, bapaknya masukkan juga sekali lagi. Amaknya memasukkan puluh, 3 orang. Apaknya, amaknya, anaknya. Maka anak dibayi piti untuk bersedekah, membiasakan anak. Kata pepatah, Allah bisa karena biasa. Dibiasakan anak bersedekah. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita malam ini mendatangkan barokah. Barokah bisnisnya, barokah pasarnya, barokah usahanya. Dan yang paling penting, ini akan dikirimkan ke saudara kita di Donggala, saudara kita yang ada di Sulawesi Tengah, saudara kita yang ada di Palu. Hari Rabu ambo berceramah di Palu. Musibah Gampol tsunami terjadi hari Jumat. Ambo di Palu hari Rabu, Kamis, Jumat. Rabu ambo ceramah, Jumat tsunami datang. Untung tak sejadwal ambo sama tsunami. Hari Rabu Wasuo Gubernur Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bagaimana perjalanan di Palu? Mantap Pak, bagus. Jalannya belok-belok ya? Iya Pak Gubernur. Sama macam kelok ampe puluh ampe kan? Kok Pak Gubernur tahu? Bini ambo orang Minangkabau. Oh, rupanya bini Pak Gubernur Sulawesi Tengah itu orang awak dari bumi Minangkabau. Oh, kalau gitu Sumando awak Pak Gubernur. Yo, kalau gitu Pak Gubernur, ado bagala Sultan. Yo, Sultan apa? Namu ambo Sultan Panoko. Ambo pertama apa Panoko? Ambo deknya Palu. Jadi Sulawesi Tengah itu saudara kita. Istri Pak Gubernur itu orang Minangkabau. Mereka itu Sumando awak. Banyak orang kita merantau di sana. Walaupun tidak satu suku, mereka adalah saudara kita dalam la ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah. Malam tablik akbar itu ambon tak tahu perkiraan bara orang, tapi besok pagi di airport Baswojo Kes Bangpol. Kes Bangpol, Ustaz saya dari Kes Bangpol. Muang tahu Kes Bangpol dari kantor gubernur. Ustaz tadi malam salah, kata Ustaz yang hadir 30.000. Iya salah Ustaz. Jadi berapa hitungan Kes Bangpol yang hadir tablik akbar tadi malam? 70.000 orang datang. Tapi ternyata kalau musibah mau datang, tak ada yang dapat menunda, tak ada yang dapat menolak. Malam ini kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan dijauhkan negeri ini dari segala malapetaka dan bencana, insyaallah. Walau anna alal qura amanu, kalau penduduk Kabupaten Kampar, Bangkinang beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakat, kami bukakan bagi mereka barakah. Barokah anaknya, barokah istrinya, barokah tanahnya, barokah pasarnya. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka merusak alam kami, mereka tidak percaya pada Quran kami, akhaznahum, kami cabut, akhaznahum, kami ambil barokah itu. Maka malam ini kalau sudah musibah itu datang Bapak Ibu, na'udzubillah, 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 tumbang. Tidak ada beda antara yang rajin sholat dengan yang tak sholat. Tak ada beda antara yang berzikir dengan yang pemakai sabu-sabu narkoba. Tak ada beda antara yang jujur dengan yang curang timbangan. Tak ada beda yang menabung di bank Islam dengan yang menabung di bank konvensional. Semuanya rata dengan tanah. Oleh sebab itu malam ini tablik akbar ini tujuannya tak lain tak bukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang belum sholat mudah-mudahan segera sholat, amin. Yang belum jujur curang mudah-mudahan kembali kepada jalan yang benar, amin. Yang belum ke masjid, kenapa tidak dibuat di masjid? Tidak semua orang mau ke masjid. Ada yang takut ke masjid, manca lihat Mas Haji, kau mati loh aku. Kenapa tidak ke masjid? Si Pulan patang buya ndak ada ke Mas Haji, sehatnya badannya. 2 harinya ke Mas Haji, batuk mati. Dia mati bukan karena ke masjid, tapi karena ajalnya sudah sampai. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak pula dimajukan walau sesaat. Sudah ditegaskan oleh Bapak Ketua IKMR, Ikatan Minang Riau, Ikatan Keluarga Minang Riau, bahwa Minangkabau adalah Islam. Minangkabau adalah Islam. Kalau ada Minangkabau yang tidak Islam, hilang Minangnya, tinggal kabaunya. Ulama-ulama besar berasal dari Minangkabau. Maka yang pertama IKMR peduli bencana, yang kedua IKMR peduli pesantren. Pesantren besar. Siapa yang mendirikannya? Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, tapi namanya terkenal dengan Inya Canduang. Inya Canduang Sulaiman Rasuli. Kamanya belajar langsung ke kota Makkah Al-Mukarramah. Di mana belajar? Masjidil Arab. Ulama Minangkabau, ulama internasional. Belajarnya di mana? Di Masjidil Arab. Sampai awak salat, sampai awak tawaf, sampai awak sa'i, di situ orang Minang belajar Quran, fikih, hadis kepada Imam Masjidil Arab. Imam Masjidil Arab namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Ampun lama membaca kok. Alif lam mim non kaf ba alif waw ya, 9 huruf. Al-Minkabawi. Apalah Al-Minkabawi? Rupanya Minangkabau. Al-Kampari, kurang Kampar. Al-Minkabawi, kurang Minangkabau. Kini kalau ditanya anak-anak awak, siapa Imam Masjidil Haram? Abdurrahman Sudes.